Saya akan ngaji tentang betapa mudahnya berbuat baik dan betapa mudahnya bersosialisasi yang jadi kebutuhan sosial masyarakat. Kemudian di saat yang sama sebagai kebaikan menurut Islam. Ini saya baca kitab yang sangat otoritatif, yaitu kitab Sahih Muslim, di mana kita tahu dalam Islam, pegangan ahli sunnah wal jamaah, juga pegangan ulama seluruh dunia adalah Al-Kutubus Sittah, kitab 6, diantaranya yang hadis Bukhari Muslim. Di sini ketika Nabi ditanya tentang beberapa kebaikan, yaitu dari pertanyaan Ayul A'mali Afdol, amal apa yang terbaik? Di antaranya Nabi menyebut sekian, iman billah, iman kepada Allah Ta'ala. Kemudian ini yang penting dilakukan semua pemimpin, oleh bupati, oleh wakil bupati, oleh seluruh pemimpin, baik struktural maupun kultural, maupun pemimpin kecil, yaitu di keluarga, yaitu Nabi ngendikan di antara misi Islam adalah memerdekakan budak. Kemudian ada yang lagi tanya lagi, fa'illam af'al. Lalu dari sekian kebaikan yang butuh biaya itu saya tidak mampu melakukan ya Rasulullah. Kalau nyumbang masjid saya tidak mampu. Kalau berbuat bikin fasilitas umum saya tidak mampu. Ada yang sekian pertanyaan dari sahabat, kalau misalnya kebaikan yang butuh biaya kami tidak mampu, termasuk di sini disebutkan kemampuan berhaji, kemampuan zakat, kemampuan sedekah. Kalau semua itu kami tidak mampu ya Rasulullah. Kata Nabi, tu'inu soni'an aw tasna'u li akhraq. Ini di Sahih Muslim di bab iman dengan judul Babu Bayani Kaunil Iman Billah Afdalal A'mal. Kalau saya tidak mampu semua melakukan itu ya Rasulullah, yaitu melakukan kebaikan yang butuh biaya. Kayak bangun masjid, bangun jalan, bangun fasilitas-fasilitas publik. Tu'inu soni'an aw tasna'u li akhraq. Tu'inu nulungi sira soni'an ing wong sing ahli sun'ah, ahli kreatif atau ahli, kalau orang sekarang itu bilang dia pekerja. Dia pekerja rumahan atau production house atau apa saja. Aw tasna'u li akhraq. Atau kamu membantu orang yang tidak punya pekerjaan. Terus sahabat masih tanya, aro'aita indo'iftu an ba'dil amal. Kalau semua kebaikan aktif saya tidak mampu melakukan ya Rasulullah, kebaikan menolong orang lain, kebaikan yang bersifat aktif. Jawabnya Nabi, dan ini pegangan saya, pegangan kita semua, panduan dari Rasulullah SAW, Nabi ngendikan, takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Ya, saya ulang lagi, takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Kamu dalam berislam cukup menjaga supaya kejelekan kamu tidak punya imbas pada orang lain. Ya, ini penting dalam Islam. Jadi kalau tidak bisa berbuat baik, potensi keburukan kita jangan sampai menimpa orang lain. Keburukan itu bisa kejahatan kriminal, bisa kejahatan pidana atau merugikan orang lain, atau kejahatan yang tidak sampai kriminal tapi mengganggu orang lain. Misalnya contoh gampang ini, saya sumpek-sumpeknya sendiri ingin jalan-jalan, main di teman yang di jam kerja. Ini kan sumpek-sumpeknya saya sendiri ingin hiburan, terus wisata atau dolan ke teman yang sebetulnya saat itu dia mungkin ngaji atau kerja atau harus memenuhi kewajiban cari nafkah. Gara-gara nemuin saya, akhirnya dia dikomplain sama majikannya, atau gara-gara nemuin saya, dia akhirnya tidak ngaji sama santrinya, atau gara-gara nemuin saya, dia terganggu aktivitasnya. Itu juga tidak boleh, karena berarti keburukan kita punya akibat pada orang lain. Jadi kaidah dalam Islam itu kalau tidak berbuat baik, potensi keburukan kita ini jangan sampai menimpa orang lain. Sehingga di sini Islam menyarankan uzlah. Uzlah itu nyepi. Jadi misalnya kita baru penat,
baru bawaannya itu emosi, baru gak suka kumpul orang, itu ya sebaiknya jangan jalan-jalan, karena di antara kebaikan Islam itu tabassum, senyum, atau talqatu wajhin, ceria. Tapi karena kita mungkin jatuh kredit, jatuh hutang, atau punya masalah keluarga, sehingga bawaan kita itu emosi. Nah, dalam seperti ini sebaiknya uzlah, menutup diri. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam zaman akhir, di antara kebaikan itu kamu meninggalkan manusia, aktivitasnya, kemudian watadaun nas min syarrik, kamu meninggalkan manusia supaya nggak kena keburukan kamu. Jadi ada momen, ada saat di mana kita mungkin kalau ketemu orang itu bawaannya ingin sengak, ingin ngomong yang nggak enak, atau kita baru penat, itu sebaiknya uzlah saja, mengurung diri di kamar atau isolasi sendiri, karena bawaannya baru emosi. Nah, ini yang jarang dipraktekkan. Kalau sekarang malah banyak yang saat susah malah bawaannya ingin namam, ingin menvonis orang lain atau ngadili orang lain. Padahal pesannya Nabi, kalau semua kebaikan aktif tidak bisa kamu lakukan itu, takuffu syarra ka'anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Sehingga keburukan kita, ya saya ulang lagi, keburukan kita yang ingin emosi, ingin apa, itu tidak punya akibat orang lain. Di sini kearifannya Rasulullah SAW, beliau masyhur ngendikan, layak dilqodi wa ghudban. Jangan sampai seorang hakim bikin keputusan ketika emosi, karena bawaannya orang emosi itu pasti nggak terkontrol intelektualnya, nggak terkontrol nuraninya, nggak terkontrol semua sifat baiknya. Itu kalau punya keputusan bahaya sekali. Sehingga Nabi dari awal ngendikan layak dilqodi wa ghudban. Orang yang sedang emosi tinggi jangan bikin keputusan penting. Kemudian oleh ulama diteruskan juga jangan bikin keputusan penting orang yang sangat lapar, atau yang sangat kenyang, atau yang sangat ngantuk, atau yang super sibuk. Jadi hal-hal yang potensi buruk dalam mengambil keputusan itu harus ditinggalkan. Sehingga misalnya bupati atau wakil bupati kalau sedang tidak nyaman dengan suasana apa, nggak boleh rapat kemudian memutuskan keputusan penting. Begitu juga kiai dan semuanya. Nah, ini yang supaya otoritatif. Kenapa saya bawa kitab itu logikanya jelas ya. Kita sebagai dai, sebagai ustadz, atau sebagai mubalek, atau sebagai siapa saja, yang ingin kita wariskan ke umat Rasulullah adalah dawuh-dawuhnya Nabi. Dan kalau kita ngaji tidak pakai kitab, itu sebenarnya umat kita jejali dengan pikiran kita, dengan ide kita. Jangan-jangan ide kita, pikiran kita ini tidak mewarisi pikiran Islam, tapi pikiran kita atau emosi kita. Tapi kalau kita baca kitab, artinya umat ini berhak mendapat apa yang diteladankan dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita, itu pasti inginnya itu kita. Misalnya kita Bupati Banyuwangi, mungkin kita akan cerita Banyuwangi dengan asik. Tapi bagi daerah lain, apa urgensinya bagi saya? Begitu juga kalau kita kiai, mungkin kita akan cerita fadhilnya kiai. Tapi bagi orang lain yang keutamaannya jadi pekerja, jadi satpam, jadi guru, jadi pegawai negeri yang adil. Sehingga subjektivitas kita ini akan tinggi. Tapi kalau kita sebagai kiai baca hadis, maka umat ini mendapatkan panduan dari Rasulullah SAW. Nah, dari sekian panduan itu, kata Nabi, jika Anda tidak bisa berbuat kebaikan aktif, maka kebaikan yang harus Anda lakukan adalah potensi kejelekan kamu jangan menimpa orang lain. Makanya saya berkali-kali bilang, saya ini termasuk kiai yang jarang main ke alumni. Karena tadi, kadang-kadang alumni itu sudah mau kerja di tempat kerjanya, atau mau janjian ngantar anaknya sekolah. Gara-gara ada saya, mungkin semua itu dibatalkan. Sehingga silaturahim itu juga harus dimanage supaya tidak mengganggu haknya orang yang kita silaturahimi. Jangan sampai silaturahim jam 9, saatnya orang kerja, kemudian dia dapat peringatan dari pabriknya gara-gara sering didolani kiainya. Itu kan jadi ribet. Atau kiai karena sering didolani terus tidak ngaji, metu tamu terus, itu kan jadi ribet. Apapun itu, sehingga orang itu harus berpikir perilakunya itu tidak punya akibat la doror wa la diror. Jangan mengganggu dirinya, juga jangan mengganggu orang lain. Ini oleh Nabi disebut takuffu syarra ka'adin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Sifat buruk kamu itu harus dijaga supaya tidak menimpa orang lain, dan itu berarti menjadi sedekah kamu atau amal kamu pada diri kamu sendiri.
Jadi ini penting dimaklumatkan ke semua kita bahwa saat kita tidak bisa berbuat baik aktif, misalnya nggak bisa sedekah, nggak bisa menolong orang, setidaknya keburukan kita tidak menimpa orang lain. Nah, termasuk keburukan yang terselubung adalah kita punya pikiran yang menurut kita ini hebat, tapi bagi orang lain mungkin bahaya. Misalnya kita punya pikiran ingin jadi orang kaya raya yang dermawan. Itu artinya kan pikiran baik karena ingin jadi dermawan. Tapi artinya bayangkan orang lain tuh miskin semua butuh derma kamu. Mana mau orang lain kamu bayangkan miskin butuh derma kamu. Orang lain juga bayangkan dirinya kaya gak butuh derma kamu. Itu namanya kebaikan yang subjektif. Kamu ingin jadi kiai yang ngajarin orang banyak. Oke, itu baik. Tapi kan berarti kamu bayangkan orang lain gak bisa ngaji terus kamu saja yang bisa ngaji sehingga kamu yang ngajarin. Ya sudahlah, kebaikan itu udah usah muluk-muluk seperti itu. Jadi apa yang ditakdirkan kita jadi bupati ya jadi yang baik, menolong pekerja-pekerja yang baik. Saya kemarin diceritain banyak oleh Mas Anas aktivitas Pemda Banyuwangi yang menolong banyak orang, juga masyarakat juga saling menolong dan seterusnya dan terusnya. Jadi ini jelas maksud saya supaya bupati dan semuanya pemimpin melakukan kebaikan itu berdasar panduan dari Rasulullah SAW, di mana di antara aturan yang dianjurkan beliau adalah aktivitas kita sebagai manusia adalah tu'inu soni'an au tasna'uli akhraq. Ya, saya ulang lagi, saya ulang teks hadisnya secara lengkap supaya dapat berkahnya Rasulullah SAW. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, jika saya tidak bisa berbuat baik yang berbiaya atau tidak bisa berbuat baik yang aktif, apa yang saya harus lakukan? Nabi ngendikan tu'inu shani'an aw tasna'u li asra. Kamu membantu orang yang pekerja atau kreatif, orang-orang yang kreatif atau pekerja apa saja kamu bantu dan bantu orang yang tidak punya pekerjaan. Terus ditanya lagi, qultu ya Rasulullah ara'aita in dha'iftu an ba'dil amal. Bagaimana kalau itu pun saya tidak bisa ya Rasulullah? Terus Nabi ngendikan tafuqifu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Yang penting keburukan kamu tidak menimpa ke orang lain dan itu bagian dari sedekah kamu. Nah, perlu saya ingatkan ke semua kita lah. Makanya pentingnya membaca umat Islam dengan ilmu ushul fikih. Saya berkali-kali bilang, jika ada seseorang tidur, itu jangan kamu baca sebagai tidur yang meninggalkan tahajud, meninggalkan sholat qiyamul lail, meninggalkan wiridan di malam hari. Tapi juga bacalah saat itu dia tidak dugem, tidak maksiat, tidak narkoba. Sehingga barokahnya ilmu itu ada respek pada umat Islam yang tidur. Karena tidur itu juga ada fungsi meninggalkan sekian maksiat, sekian kriminalitas. Tapi kalau kita kulino tidak baca dengan ilmu, maka melihat orang tidur itu ya kayak meninggalkan tahajud, meninggalkan wiridan, meninggalkan qiyamul lail. Sehingga bawaannya kita ini akan kurang respect. Tapi kalau kita membacanya dengan ilmu, orang yang tidur di malam hari, maksudnya ya sudah sholat isya, itu ada sekian potensi maksiat yang dia tinggalkan. Dia tidak ngerasani orang, tidak adu-adu orang di medsos, dia tidak dugem, tidak meninggalkan. Pokoknya ada sekian kebaikan dalam saat tidur itu. Ini barokahnya ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa respect seperti ini. Karena bawaannya akan, oh ini malam-malam tidak tahajud, tidak wiridan, tidak apa. Tapi kalau kita dengan ilmu, itu akan membaca dengan tidur, artinya orang tidak maksiat, tidak dugem, tidak ngerasain orang, tidak ngata-ngatain orang. Nah di sini sadaqallahul azim ketika ngendikan wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat Allah itu orang tidur. Maksudnya tidur yang dengan dimaknai positif tadi, bisa istirahat, bisa meninggalkan maksiat, bisa apa-apa. Nah ini di sini hebatnya Rasulullah SAW ketika beliau memandu kebaikan. Di antara kebaikan itu apa? Takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Kamu, potensi buruk kamu atau keburukan kamu jangan sampai menimpa pada manusia, pada orang lain, dan itu bagian dari sedekah kamu. Ya, saya mohon maaf sama Bu Bupati, sama semua Pemda, sama Wakil Bupati karena saya tidak bisa lama-lama. Saya punya wadifah. Tadi ini pun sudah ngurting ngaji saya karena saya harus ikut ngaji di sini. Dan mari sama-sama berdoa. Al-Fatihah. Jadi status gambaan ini kita mantapkan dulu.
Jangan ada status lain kita di depan Allah kecuali status kehambaan. Saya punya analogi dan itu saya ulang-ulang karena di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang harus jadi pegangan. Saya ulang lagi, di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang jadi pegangan. Jika kita belajar ilmu fisika atau ilmu apa saja, maka kita akan bicara materi sesuai statusnya. Jadi kita harus latihan untuk iman kepada Allah. Saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya memberi contoh begini ya. Ini jam, materinya dari besi. Ini kertas, materinya ya kertas. Tentu secara fisik, orang akan bilang jam ini lebih kuat timbang kertas. Dan itu pasti dibenarkan dari segi materi. Tapi kalau Anda beragama dan Anda tahu bahwa pengendali alam raya ini Allah Ta'ala, maka kamu akan bilang, terserah Gus Baha. Gitu. Bisa saja jam ini saya punya niat saya hancurkan, kertas yang lemah ini saya simpan. Sehingga jam tangan ini 5 menit lagi saya hancurkan sehingga benar-benar rusak. Sementara kertas ini saya simpan sampai bertahun-tahun awet. Nah, kira-kira seperti itulah ilmu manusia. Sesuatu yang kita sangka kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan itu. Dan yang kita sangka lemah, ternyata Allah punya rencana untuk mengabadikan itu. Nah, di sini pentingnya iman lahu maqalidus samawati wal ard. Hanya Allah yang mengendalikan semua. Jadi jangan mentang-mentang kita punya ilmu bahwa materi besi itu lebih kuat timbang kertas, terus kita pastikan bahwa besi lebih awet ketimbang kertas. Kita sisakan satu keyakinan, terserah Allah, terserah pengendalinya. Nah itu agama, bilang terserah pengendalinya itu agama. Ya mungkin tadi aja problem sinyal, saya ulang lagi. Ibarat saya ini megang jam tangan, yang materinya dari besi. Ini kertas yang materinya lemah. Tentu kita akan bilang bahwa jam atau besi lebih kuat ketimbang apa? Kertas. Tapi Anda salah. Anda harusnya ngomong bahwa terserah pengendalinya. Bisa saja saya punya rencana menghancurkan besi ini sehingga 5 menit lagi hancur. Dan saya ingin mengabadikan kertas ini saya simpan di tempat yang aman. Nah kira-kira agama itu bukan anti ilmu. Sehingga agama boleh kamu mengatakan besi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi harus kamu tambahi dari segi materi. Tapi kalau dari segi pengendalinya maka kita jawab terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini di sini pentingnya beragama. Jadi meskipun Mars tuh kayak apa kuatnya, bumi, gunung kayak apa kuatnya. Ternyata gunung yang kita kira kuat, ternyata nyimpan magma yang potensi meledak. Yang gunung kecil, yang kelihatan dari pasir kecil yang tidak berdaya, ternyata nggak nyimpan magma, jadi nggak direncanakan untuk diledakkan. Itu, nah agama itu seperti itu, yang disebut di surat Yasin misalnya Allah itu siapa? Biyadihi malakutu kulli, yang dalam kendalinya itu semuanya di alam raya ini. Sehingga di kehidupan nyata juga sama. Ada orang yang nekuni ilmu ekonomi, tapi miskinnya Masya Allah. Ada yang gobloknya Masya Allah tapi kaya. Ada kiai yang punya doa banyak, hidupnya biasa. Yang nggak punya doa kaya. Itu saya pernah baca di sebuah hadis qudsi. Ada riwayat begini. Nabi Musa ketemu Allah ditanya. Limadza kata Allah. Kenapa saya memberi rezeki orang yang bodoh? Mak itu orang yang bodoh sekali. Kadang tak ciptakan dia jadi orang kaya. Dan yang pintar ekonomi kadang tak ciptakan jadi orang miskin. Si Nabi ini tanya, kenapa ya Allah? Supaya dia tahu yang mengendalikan rezeki itu saya, bukan ilmunya dia. Katanya. Jadi banyak orang, misalnya kita yang pintar, dipekerjakan orang yang nggak pintar. Yang punya pabrik tidak pintar, mengerjakan orang yang pintar. Jadi ya kira-kira agama itu seperti itu. Sehingga dalam kita beragama itu yang paling ditekankan itu tawadhu. Tawadhu itu merasa sopan atau memang sopan betul. Kalau dalam Ihya disebut sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Saya ulang lagi ya, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara apa? Ilmu. Karena ilmu itu akan abadi.
Saya beri contoh begini, saya ini kan misalnya kiai di kampung saya atau di kecamatan saya. Saya mungkin bisa merasa hebat karena saya tokoh di sini. Tapi pastikan sebelum ada saya yang bernama Baha ini, agama sudah jalan. Dan di daerah lain yang nggak kenal saya juga agama sudah jalan. Betapa tidak pentingnya saya di kawasan-kawasan yang nggak butuh saya atau di era yang sebelum ada saya. Nah dengan ilmu seperti itu orang pasti tawaduk karena dia tahu daerah yang nggak ada saya ternyata ya ada masjid, ada agama. Periode yang sebelum ada saya juga agama jalan. Sehingga kita tidak kumo luhur, wah kalau nggak ada saya agama nggak jalan. Zaman Wali Songo tidak ada saya agama ya jalan. Ekonomi juga gitu. Kalau Anda pakar ekonomi yang mensejahterakan rakyat, cara tawadhu itu kalau nggak bisa dengan rasa, dengan ilmu. Sebelum ada kamu banyak orang kaya, banyak orang yang nggak kenal kamu juga kaya. Banyak periode yang saat itu udah ada Anda juga kaya. Berarti Anda ini tidak siapa-siapa. Makanya saya pernah didatangin seorang profesor, ini kisah nyata. Gus, sebetulnya saya dengan bapak saya itu pinter mana? Bapak saya itu tidak tamat SD, tapi saya bisa profesor. Saya ini profesor, anak saya naik kelas saja sudah senengnya bukan main. Setidaknya ini orang bodoh bisa menciptakan orang pinter, yang orang pinter kesulitan menciptakan orang pinter lagi. Nah, kalau kita tidak bisa tawaduk secara rasa, tawaduklah secara ilmu. Ikhlas juga gitu, saya sering ngajarkan ikhlas di beberapa kesempatan ngaji. Kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Pasti bisa, bukan mungkin bisa, pasti bisa. Secara ilmu. Makanya di Quran disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu, fa'lam itu dari kata ilmu. Saya beri contoh, saya mulai kecil sampai sekarang. Sekarang saya sekitar umur 50 tahun. Mulai kecil sampai sekarang itu ya bilang kalau kertas ini putih. Itu ya ada yang gaji, ada yang bayar. Tapi saya selalu bilang kertas ini putih. Yang hitam ya saya katakan hitam, yang merah saya katakan merah. Kenapa? Karena itu fakta. Saya ulang lagi, karena itu fakta. Sehingga saya untuk mengatakan putih tidak perlu ada yang bayar. Sehingga ketika kita latihan sholat, latihan ibadah, dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita akan malu. Loh, faktanya Allah itu kan Tuhan. Mau mengatakan fakta kok minta upah ini gimana? Kita mengatakan Allah Tuhan itu sama dengan mengatakan kertas ini putih. Sama-sama itu fakta. Sama seperti saya mengatakan Pak Jokowi itu presiden kami. Itu kan fakta. Masa nunggu kalau dikasih BLT katakan presiden, kalau enggak ya enggak. Itu kan ribet jadi. Pak Manut misalnya rektor UGM. Mbok saya enggak digaji di sana atau enggak kerja di sana bilang kalau beliau itu rektor. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah. Mbok saya dikenal apa enggak ya beliau tetap gubernur. Lama sekali kita mengatakan fakta itu ikhlas. Ikhlas itu artinya enggak minta apa-apa. Karena kita ingin ngomong sesuai fakta. Nah Allah Tuhan itu fakta gitu. Nah kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu? Dah saya ini Tuhan kamu. Ya nunggu dulu Gusti, kalau engkau masukkan kami ke surga, engkau Tuhan. Kalau enggak ya enggak jadi. Tidak bisa seperti itu. Ya Allah tetap Tuhan. Nah, kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Ilmu ya tadi kita akan selalu bilang yang putih, putih, yang hitam, hitam. Makanya ini pentingnya ilmu. Tawaduk juga gitu. Kalau Anda ditakdir orang yang GR, yang gede rumongso, ditakdir orang yang kumo luhur, secara rasa bisa dilawan secara ilmu. Ada periode di mana sebelum ada kita yang kaya ya banyak, yang dapat hidayat ya banyak, yang terpelajar ya banyak. Ada daerah yang nggak kenal kita, nyatanya pendidikan di situ jalan, sistem sosial baik. Betapa tidak pentingnya kita. Nah ini nanti memaksa kita atau melatih kita untuk tawaduk. Nah dari hikmah ilmu itu kemudian kita minta maaf sama orang lain itu mudah. Karena kita sadar bahwa adanya kita ini problem. Saya sering digojlok orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu ya kadang agak kurang ajar tapi nggak bisa dibantah. Begini, pernah tanya saya gini, Gus, saya ini punya mobil mahal, harganya 2 miliar. Kayaknya yang berak pakai jalan raya saya kan. Bisa, bayarnya pajak saya mahal. Sehingga kayaknya paling pantas saya. Yang naik ontel itu kan nggak bayar pajak, harusnya nggak boleh pakai jalan gitu. Terus saya bilang, mbah-mbahnya yang naik ontel itu pejuang, bapak kamu enggak, kata saya. Kamu nggak warisnya, kata saya. Artinya ada teori dalam kitab hikam itu kitab tasawuf dalam pesantren. Itu kebaikan saja di soal.
Misalnya begini, kita ini bangga sebagai urip yang tertib, hidup yang tertib di kantor, di tempat-tempat pekerjaan. Tapi kalau itu semua terjadi, kalau ada kecelakaan di jalan itu nggak ada yang nolong langsung. SAR paling efektif, tim penolong paling efektif itu ya orang-orang nganggur itu. Orang-orang yang di jalan-jalan di perapatan itu kalau ada kecelakaan langsung nolong. Itu nanti ambulan itu yang kedua, ketiga, yang nolong pertama ya orang-orang yang nganggur-nganggur di jalan itu. Ada orang tersesat nolong. Maka ketika seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau engkau melarang kita jagongan di jalan itu kita tidak bisa. Tapi kata Nabi, ya silahkan saja, tapi adu haqqat thoriq, kamu di jalan itu datangkan. Apa itu? Ya kamu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau di terminal, di tempat publik banyak orang yang soleh, itu nanti copet ya sungkan. Yang mau jambret ya sungkan, karena yang di situ orang-orang soleh. Nanti yang nggak sholat juga sungkan, karena yang di situ banyak yang sholat. Jadi kenyamanan orang pergi jauh di tempat-tempat sepi itu ya barokahnya orang-orang nganggur terus ngaji, wah nengkono masih rame ya, ada orang yang di perapatan, di pertigaan. Bayangkan kalau ini orang-orang soleh, pasti itu nyaman. Karena wilayah publik dihuni orang-orang yang soleh. Tapi orang pasti bilang itu nggak tertib. Kita inginnya hidup ya tertib di kantor atau yang suka di masjid, di masjid. Tapi kalau itu terjadi, itu nggak ada tim SAR gratis yang setiap saat kalau ada orang kecelakaan nolong. Makanya dalam makalah hikam itu paling masyhur diantaranya itu, manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiya, fakih falatakun masawihi masawiya. Manusia itu orang yang saat baik saja ada salahnya, apalagi masalah. Jadi kalau kamu punya toko, lagi laris, dan saat laris itu Anda ngerumat keluarga Anda melakukan kebaikan pada keluarga Anda. Pasti ada toko lain yang termahjubkan, yang tersingkirkan. Makanya saya pernah diskusi sama kiai besar, guyonan sama saya. Kita kalau kiai besar sebaiknya kalau diundang di musola kecil datang apa enggak? Kata kiai yang satu, jangan datang Gus, itu jatahnya kiai kecil. Terus kata yang satu, datang Gus sebagai bukti tawaduk bahwa kita kiai besar pun mau diundang yang kecil. Akhirnya kita ini ya kadang datang kadang enggak, karena kadang kita enggak datang supaya jatah rezeki kiai kecil enggak terambil. Kadang yang mau datang supaya dikira tawaduk. Makanya kalau seorang profesor sering turba di bawah itu ya kasihan yang S1, SPDI itu kan nanti nggak jadi bintang kalau profesornya sering turun. Kalah terus itu. Jadi kadang-kadang itu orang itu harus berpikir secara ilmu, jangan rasa terus. Jadi itu ilmu. Jadi semua yang kebaikan yang kita lakukan itu secara ilmiah bisa diperdebatkan. Ada orang senang ngomong serius supaya bangsa ini maju. Tapi bapak saya itu pesan saya, kamu kalau ngiyai itu jangan sering ngomong serius kan. Masyarakat sudah capek mikir utang, mikir keluarga. Begitu sowan kiai dijak ngomong serius lagi nanti capek kan. Sehingga kiai-kiai dulu itu kalau ketemu orang ya guyon terus. Karena tahu masyarakat sudah capek. Sudah banyak yang takut tanggal kredit gitu. Sudah takut tanggal kredit, takut problem sowan kiai diancam neraka lagi, itu kan ketakutan berkali-kali. Jadi makanya ini kan kebaikan itu dievaluasi karena kita tidak nabi, tidak wali. Jadi kalau kata hikam itu apa yang Anda kira baik itu ada masalah, apalagi sedang masalah. Saya sering cerita ada orang suami istri harmonis sekali. Itu tanyakan ibunya, pasti mulai gak peduli dengan ibunya karena terlalu harmonis dengan istri. Tapi itu pasti bukan mungkin lagi. Jadi jangan tanya istrinya, tanya ibunya. Oh, jok nikah lupa saya. Ngalor ngidul sama istrinya. Tanyakan temannya. Wah, itu jok nikah lupa temennya. Tapi yang baik sama teman, tanyakan istrinya. Jatah belanja untuk ngopi. Begitu terus itu. Jadi siklus sosial itu. Nah, di sini pentingnya saling minta maaf karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Ketika karir kita baik di pemerintahan maupun di kampus, pasti dengan sendirinya ada yang agak tersingkirkan. Meskipun itu sudah hukum alam. Tapi apapun itu kita harus minta maaf. Makanya banyak, saya sering cerita berkali-kali, dulu itu ada dua nabi yang seangkatan. Itu luar biasa debat ilmiahnya, tapi debat baik. Mulai dulu ya ada polemik itu ya mulai dulu ya ada. Yang Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Kalau ditanya, kenapa kamu berkawan orang-orang soleh? Ya enak lah, karena berkawan orang soleh.
Yang Nabi Isa sering berkawan orang-orang yang nggak jelas. Ditanya, kenapa Anda suka berkawan orang-orang yang nggak jelas? Innama ana tabibun udawil mardo. Nabi dan kiai itu ibarat dokter, ya tentu menyembuhkan yang sakit. Sakit. Kalau Anda seorang dokter, pasti neliti daerah-daerah pandemi. Masa neliti daerah sehat? Nah, jadi dulu bapak wasiat ke saya gitu. Kau nak jadi kiai kok bengkel. Jadi kiai itu kayak bengkel. Kalau nggak siap dadani orang nggak jelas ya jangan jadi kiai kan. Itu ya. Tapi kan masalahnya kita sendiri solehnya pas-pasan. Takut terkontaminasi. Jadi yang jelek bukan jadi baik. Kita yang baik jadi jelek. Nah itu kan mulai dulu ya polemik. Sejauh mana kita punya kekuatan untuk tidak terpengaruh yang negatif. Yang negatif terpengaruh kita menjadi positif. Jadi ini cerita-cerita sawalan bahwa dalam kebaikan kita itu ada kesalahan. Maka kita tetap istighfar, tetap saling minta maaf. Dulu bapak saya kalau diceritain ada seorang kiai sampai sepuh jadi imam masjid, istiqomah sekali. Dulu bapak saya itu guyu. Ya istiqomah, tapi wong liya terus ra iso dadi kader. Jadi calon-calon kiai ini sudah putus asa karena nggak pernah punya kesempatan jadi imam. Jadi di balik istiqomah itu ya ada memahjubkan orang lain. Makanya alhamdulillah di Indonesia itu ada pegawai pensiun. Kalau enggak habis itu. Karena yang anyar-anyar itu mesti ini kurang pengalaman, ini kurang senior. Tapi baru kan ada pensiun kan gantian. Masalahnya di dunia kiai itu udah ada pensiun. Tambah sepuh tambah mantap, tambah sepuh tambah mantap. Nah itu sebaiknya ya mulai mundur-mundur sedikit dari imam masjid itu. Ya nyari-nyari yang lain lah supaya ada kaderisasi, ada. Jadi intinya itu di balik kebaikan yang kita lakukan pun itu ada masalah sehingga kita butuh istighfar. Di sini pentingnya dawuhnya para wali-wali dulu ada istilah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita minta maaf, sebetulnya minta maaf sendiri itu butuh minta maaf lagi. Minta maaf lagi itu butuh minta maaf lagi. Misalnya saya dengan Mas Hilmi ini akrab, pernah pakai uangnya misalnya. Itu kadang kita bayar itu malah tersinggung. Kok kayak orang lain saja bayar. Minta maaf juga gitu. Kalau kamu punya teman akrab, terus minta maaf resmi itu tersinggung. Kayak wong liya ae jaluk sepuro. Jadi kadang jaluk sepuro itu malah masalah. Itu kan sama. Kamu punya teman akrab, terus kalau mau main, assalamualaikum, sakit masuk nopo boten, angsal boten. Boleh enggak main? Itu mesti teman kamu tersinggung. Kok kayak orang lain saja. Artinya ketika Anda merasa benar karena protokoler ketika masuk ke teman, ternyata itu salah. Teman kamu maunya enggak protokoler karena sudah akrab. Tapi ketika kita merasa akrab, ternyata selonang-selonang dianggap problem. Kita tidak pernah tahu. Nah di sini kata ulama-ulama, minta ampun itu kebutuhan manusia. Karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Makanya disebut wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita selalu diajari Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, kita ini selalu mendolimi diri kita sendiri. Jadi saat kita baik pun ada unsur kesalahan. Yaitu tadi, kalau Anda jadi orang pasti ada yang termahjubkan. Kalau Anda kiai besar atau profesor atau pejabat turun ke bawah. Ya kalau gubernur turun terus ya bupati gak jadi bintang. Kalau saya kiai besar misalnya turun terus ya kiai kampung itu ya kasihan. Saya pernah diundang Manakipan tidak datang itu kiai kecil bilang matur nuwun Gus gak teko. Aduh iwake gak untuk saya katanya. Barokahnya saya ada. Itu lucu ya matur nuwun betul. Matur nuwun Gus jenengan gak dugi jadi. Akhirnya jatah besarnya untuk saya. Nah, tapi yang punya rumah komplain. Gus udah nggak tahu teko PP aku wong cilik. Nah ini saya harus mendahulukan versi Sohibul Bait yang punya rumah apa versi kiai yang termahjubkan. Artinya pilihan apapun saya harus istighfar karena ada saja unsur salahnya. Ya makanya ini kan makanya ya saya minta UGM juga saya sering undang saya terus nanti dikira karena kampus besar Gus Bak mau juga keliru lagi. Kalau 1-2 kali mungkin boleh, kalau keseringan ya nggak boleh. Nanti itu dikira saya maunya hanya sama kampus besar, padahal saya sama RT ya sering datang juga. Nah ini yang terakhir saya bacakan teks otoritatif sebagaimana janji saya. Kata Rasulullah SAW di sebuah hadis. Ini terakhir nanti supaya nggak lama-lama saya juga punya wadhifah. Ada orang itu punya hutang. Hutang itu ya hutang, memang hutang.
Singkat cerita orang itu tidak bisa bayar sampai akhirat. Dan aturannya Allah, orang yang punya hutang tidak bisa bayar ini harus diaudit, harus diselesaikan di akhirat. Kalau tidak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat. Walhasil akhirnya di akhirat itu ditagih dan tidak mampu bayar. Karena di akhirat sudah tidak ada kredit, tidak ada ATM, tidak ada apa saja. Terus kata Allah, solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang ngutangi. Ternyata kebaikan dia tidak cukup juga. Bayarnya apa? Kejelekan yang ngutangin dikasihkan yang utang. Kayak apa celakanya? Kebetulan yang ngutangi salahnya banyak, ini kan repot. Tapi Allah itu tidak suka kalau ada orang mukmin yang satu saudara kemudian masuk neraka karena saudaranya ini. Kata Allah, jika ini masuk neraka berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mukmin. Masa orang mukmin menyebabkan mukmin yang lain masuk neraka? Allah tidak ingin. Makanya di antara nikmatnya beragama itu ukhuwah, persaudaraan. Baik persaudaraan atas nama iman atau atas nama kebangsaan atau atas nama kemanusiaan. Akhirnya si yang ngutangi ini tadi, jangan dibahasakan kreditur, nanti kita kayak bank, yang ngutangin lah nanti. Ya bahasa gampangnya yang ngutangin, karena tidak semua orang ngutangnya sama bank. Sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa. Nanti tak baca teks Arabnya ya, supaya dapat berkahnya bahasa Arab. Terus saking mewahnya surga itu, si yang ngutangin tanya, ya Allah itu untuk nabi siapa? Karena semewah itu pasti untuk kelas nabi. Atau untuk wali siapa? Katanya, terus kata Allah, sabda Allah, untuk siapapun yang mampu membeli. Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu? Kamu bisa. Terus, dengan apa ya Allah? Kamu mengampuni teman kamu itu. Kamu bebaskan dari utangnya. Nanti tak kasih surga itu. Terus, akhirnya sama Allah, kata orang itu, ya Allah saya bebaskan. Ya sudah, kamu berdua masuk surga. Karena Allah tidak ingin ada kasus aneh. Dua orang mukmin ini kan bersaudara. Masa bersaudara kemudian yang satu menjadi penyebab masuknya neraka karena ini tidak mau memaafkan. Artinya kalau kita syawalan itu harus benar-benar mau memaafkan, karena kalau tidak Anda menjadi penyebab teman kamu masuk neraka. Jadi kita janganlah jadi orang mukmin yang menjadi problem bagi saudara kita. Jadi makanya saya itu berharap ada wali utang saya tidak bisa bayar, karena ini masih dibela-belain Allah ini. Karena Allah nggak ikhlas kalau ada walinya masuk neraka. Jadi kalau ada wali utang kamu, itu utangin saja, doain nggak bisa nyaur, no? Nggak bisa bayar. Nanti ini akan dibela-belain Allah di akhirat. Karena wali ini nggak pantas masuk neraka. Ya, jadi kalau ada wali utang kamu mau bayar, sudah Anda tidak usah bayar, nanti di akhirat saja. Lah yang ribet kalau yang kamu utangin dia ahli neraka, kamu nagihnya disuruh masuk neraka. Nah, itu ribet itu. Sudah utang dia ahli neraka. Ya tak baca teksnya supaya ini ada di kitab Ihya halaman 197 juz 2. Status hadisnya waqala shahihul isnad, kata Imam Hakim, hadis ini shahihul isnad. Saya baca Arabnya nanti insyaallah sebagian ya supaya kelihatan teks aslinya di bab hukukul muslim. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun izdhika hatta badat sanayahu. Nabi ketika santai-santai duduk tahu-tahu tertawa sampai gigi depannya itu kelihatan. Jadi tertawa sangat sampai gigi depannya kelihatan. Yang notabene beliau sering hanya senyum, kali ini tertawa betul sampai gigi depannya kelihatan. Faqala Umar radhiyallahu anhu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi malladhi adhakaka. Apa yang bikin kau sampai tertawa seperti itu? Qala rajulani min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah. Dua lelaki dari umatku sama-sama sungkeman nuntut keadilan di depan Allah. Jasaya itu sungkem, apa? Duduk bersimpuh itu kalau dalam bahasa Arab itu apa? Namanya jasiyah. Faqala ahaduhuma ya rabbi khudli madlamati min hadza. Faqala wa rudda ala akhika madlamata. Qala ya rabbi lam yabqali min hasanati syai'un. Faqala wa ta'ala li talib kaifa tasna'u bi akhika wa lam yabqalahu min hasanati syai'un. Faqala ya rabbi falyahmil anni min auzari. Kalau kebaikannya dia tidak cukup, ya salah saya supaya dilimpahkan ke dia.
Terus summa fadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Nabi di tengah-tengah cerita tuh nangis. Senangis-nangisnya karena habis seneng lalu nangis karena ini kan kebaikannya sudah dikasihkan habis cukup enggak cukup. Akhirnya kejelekan yang ngutangin ini diberikan. Makanya kalau kamu ingin masuk surga, utangi orang-orang soleh sebanyak-banyaknya. Dan doain nggak bisa apa? Nyaur. Tapi tak jamin orang soleh itu nggak suka utang. Karena hidupnya sederhana ini. Kayaknya saya tidak akan utang Mas Ilmi itu. Karena orang soleh itu hidupnya sederhana, pasti tidak butuh. Kalaupun utang paling ya untuk makan, kan gampang nyaurnya apa? Terus kata Rasulullah, faqala inna dzalika yaumun azimun yauma yahtadun nasu fihi ila yuhmala anhum min auzarihim. Terus fayaqulu wa ta'ala lil mutadzallim irfa basarak. Coba kamu lihat yang di sana itu ada apa? Manusia itu mudah lupa. Berduwe mainan, kesenangan terus. Jadi awal dari kamu kikir karena merasa memiliki. Itu beda dengan dari awal kamu hanya merasa titipan. Merasa itu milik Allah yang diamanatkan ke kamu. Karena itu bisa merekonstruksi, bisa merubah pola pikir Anda. Misalnya sampean di duit, ngerasa itu mau titipane pangeran, wae pangeran. Tentu cara kamu berpikir wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa dalam harta yang kita miliki ada hak bagi orang lain. Tapi kan kita terbiasa dengan bahasa keangkuhan, ini milik saya, hak saya. Paham ya? Makanya cara ilmu tasawuf, wong nak salah awalnya mesti salah mrine. Kita punya rahmat begini ya, kita iman dari Allah. Kemudian rahmat ini kita salurkan, kita ngajar, kira sedekah juga karena Allah. Punya kekuatan itu semua juga atas nama rahmat Allah. Sehingga itu membunuh keangkuhan, membunuh kepikiran, membunuh hal-hal yang jelek. Tapi dari awal kowe ngerasa duit ku WM. Ketika sedekah ning wong ya ngerasa wong utang jasa mbek kowe, mengko duit ku jare WM. Wong iku utang jasa ning ku. Lah nek kowe dhuwit 10.000 iso dadi pahlawan, kok pangeran sing di bumi ra dadi pahlawan, tekemu udah kok endi. Makanya ikhlas itu logika tertinggi. Quran itu kalau bilang orang-orang yang iman kaum yakinun, kaum sing dianggap duwe akal. Sing ora iman dianggap kaumun sing napa? Layak. Lah saiki wong Islam do bodoh-bodoh mau mikir, iman iku iman taklid. Akhirnya kesane sing iman kaumun sing layak kilun mergo bodoh-bodoh. Lah sing ateis kaumun yakilun mergo pinter. Dan itu termasuk dosa nih sampean. Kenapa kita yang iman orang tahu mengolah otak? Paham? Sing ora iman aman mengolah otak. Ya, malah kudu tobat, kudu tobat. Sekarang itu ada kesadaran gimana orang-orang kota itu sadar bahwa saat mereka itu kikir terhadap fakir miskin, saat mereka kikir terhadap yatim piatu, toh mereka mengeluarkan uang puluhan juta untuk aset-aset yang mereka miliki. Pemenang sing nak diselera aneh-aneh itu tadi kayak merawat mobil mewah itu ya biayanya tinggi. Merawat benda-benda seni itu juga biayanya apa? Tinggi. Pemenang wong kota sing diselera mobil mewah sitok Alphard 1 miliar. Wis ngono dia mobil antik 5. Golek suku cadange tok ning Jerman. Paham? Bahwa itu biayanya berapa untuk memenuhi apa? Seleranya. Tentu karena putaran biayanya tinggi, mereka pasti la amsakum khasyatal infaq. Nak duit gue 1 juta tak kena fakir miskin, yang kau nak tuku oline Alphard piye, nak tuku oline Mercy piye. Bahkan apa sudah kau fakir miskin rasido, langkau herderku gak mangan, sedino entek daging 4 kilo. Mau fakir miskin dibandingin apa? Herder. Paham ya? Ini penting kalau terangkan. Makanya pentingnya umat Islam punya ketegasan hukum. Ini kados tengene fikih-fikih. Merawat hewan sing gak jelas manfaatnya harus divonis haram karena efeknya nanti orang tidak peduli. Efeknya orang tidak apa? Tidak peduli. Saat ini sampai delok mau uang lagi duwe sapi, kowe ora tau ngedusi anak, malah esok ngedusi sapi. Lha itu kan mboten usah ado-ado. Paham ya? Wong seneng manuk perkutut, esok-esok dilapi, kandangnya dilapi, wadal anak ibu kompol dibeno. Tapi nak telek perkutut esok napa steril terus. Artinya betapa manusia itu mudah lupa, berduwe mainan, kesenangan terus. Begitu juga menyangkut dunia sepele. Kok tiang-tiang barat ini kurang mestinya kudu sayang be anak. Tapi gara-gara gelas itu pecah anaknya ditabuk. Gelas itu regane mbok 2.000.
Jiwet anake ditabuki mau anake mriyang prek sontek 200 jan. Oleh kedunya nomor gelas pecah. Nak kula tak haram tenan bojo kula nyentak anak perkara gelas pecah, TV menek gelas, TV pecah kira-kira rata sentak. Mosok anak kok dibandingno TV, anak kok dibandingno gelas. Ya itu tadi karena kita merasa memiliki. Nah ini cara ilmu hikam, cara tasawuf. Kenapa terjadi khasyatan infak? Karena salahnya kamu tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Kamu merasa memiliki. Jadi awal dari kamu kikir karena merasa memiliki. Itu beda dengan dari awal kamu hanya merasa titipan, merasa itu milik Allah yang diamanatkan ke kamu. Karena itu bisa merekonstruksi, bisa merubah pola pikir Anda. Saya sampean di duit ngerasa itu mau titipane pangeran, wae pangeran. Tentu cara kamu berpikir wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa dalam harta yang kita miliki ada hak bagi orang lain. Tapi kan kita terbiasa dengan bahasa keangkuhan, ini milik saya, hak saya. Paham ya? Makanya cara ilmu-ilmu tasawuf wong nak salah awale mesti salah mrine sing disebut al bidayah lahiyan nihayah. Al bidayah lahiyan nihayah. Kawitane perkara mesti dadi akhire perkara. Sampeyan nak duwe dhuwit 50.000 dari awal ngerasa wae pangeran mau titipan. Iku lomo ya gampang. Tapi nak dari awal ngerasa waekmu ya aneh. Sampeyan dadi kiai nek ana santri kirimane pangeran, cek bubar cek apa ya enteng. Dhisik sing nekakno pangeran saiki sing bubar pangeran. Tapi nak ngerasa wae ngaji kiai liya godhinge ra karuan. Terus meriang. Mergo ngerasa wae dadi ku ya ana asal usule wong medhit wong drengki ya ana napa? Asal usul. Paham ya? Ngrumat anak bojo ki ngoten. Kula nu nganggep bojo kula ya amanate pangeran sing dititipno kula kan ngrumat anak nggih. Sehingga tingkat otoriter kita, tingkat otoritas tertinggi kita, tingkat otoriter ya sifat-sifat menang sendiri ya kurang. Wong aku diamanati ke otoriter. Coba kalau itu kamu, wong wedok wani wong lanang. Wong lanang pemimpin tertinggi. Oh, terus saenake dhewe. Makanya itu ada orang salah langkah itu ya dari awalnya cara berpikir salah. Makanya kalau maknani wa tamlikuna khazaina rahmati rabbi ngrasa duwe. Sebenarnya dia tidak pernah punya, tapi ngerasa apa? Ngerasa. Coba kalau zaman Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nak ngelatih wong lomo itu gampang. Wajan Nabi wong pinter, tidak ngelatih. Misalnya ada cerita gini, ini jadi pelajaran bagi kita. Suatu saat Nabi itu tanya Aisyah, Aisyah saya ingin sarapan dengan daging yang tadi. Jadi Aisyah, wah muntelas ya Rasulullah, daging yang tadi sudah saya kasihkan fakir miskin. Jadi Kanjeng Nabi, kowe salah Aisyah. Sing mbok kekno sing ijek. Jadi alhamdulillah sah jek ana sing ijek. Artinya kalau daging itu dimakan untuk kepentingan pribadi, kanggo selera. Niku entek, mergo dekne entuk hadud dunya, tapi justru dikekno fakir miskin niku ijek. Alhamdulillah sah kok ijek. Lha mun kula kok ana fakir miskin, lha iku malah sing ijek. Sehingga orang-orang dulu itu karena anut Kanjeng Nabi itu biasa misalnya di duit 50.000 dikekno wong 20.000 digo ngamal. Mergo ben ana sing ijek. Paham gitu? Ben ana sing ijek. Nah, kita kan walian muni sing ijek sing ning kotak. Pancen uteke wis Cina. Paham? Berarti niku Kanjeng Nabi cara nglatih pinter. Dari awal sudah dilogikakan begitu. Begitu juga masalah ibadah. Kita ini kalau istirahat, tidur atau santai itu jenenge ngenakno awak. Itu kan bodoh. Wong tidur layah-layah, kukar-kukur ning ranjam kok jare ngenakno awak. Itu kan melecehkan harkat manusia. Nah Kanjeng Nabi boten dari awal darani istirahat itu kayak sholat. Kanjeng Nabi itu kalau punya masalah ekonomi, masalah beban sosial itu sering cerita ning Bilal, arifna ya Bilal. Mbok aku paringi istirahat Bilal, aku kasih istirahat. Apa istirahatnya Nabi? Yaitu saat Bilal azan dan bergegas melaksanakan sholat. Sampai Nabi ngendikan wa qurratu aini fis sholat. Aku itu tenang nak sholat Bilal. Sehingga beliau tersiksa kalau tidur itu tidak merasa nyaman karena menunggu sesuatu yang disenangi Nabi yaitu sholat. Sehingga kalau sholat, kalau kita akan kebalikan, sholat itu problem. Mergo ganggu wong tuh. Kalau Nabi kebalikan, titah manusia sing seneng turu seneng istirahat dianggap problem.
Karena beliau syauk isek cepet-cepet napa sholat. Sehingga kalau Nabi pas sumpek, pas sedang ada masalah sosial atau keluarga niku ngendikan teng Bilal, arifna ya Bilal, aku dikasih istirahat. Niku nak Bilal sekali azan, niku Nabi wajahnya kita berbinar-binar senang. Dan itu rahasia bagi Aisyah, sudah rahasia keluarga. Do seneng semua keluarga. Go Nabi badhe napa? Salat. Nabi ketok ceria, ketok seneng. Go Nabi sudah mbak dawuh wa qurratu aini bis salat. Sehingga dengan cara berpikir begitu, itu beliau mudah sekali, atau yang meniru beliau mudah sekali melakukan tata jafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'. Karena muslim sejati kan logikanya gampang. Masa saya orang yang punya akal, punya iman, nikmati kukur-kukur ning ranjam ambek molat-molet. Mestinya aku luwih nikmati datang mencari Tuhan, yad'una rabbahum khaufan wa tama', bercengkrama dengan Tuhan, bermunajat dengan Tuhan. Sehingga ketika bercengkrama dengan Tuhan, munajat, tahajud itu nyaman. Sehingga nganggap tidur itu problem. Hanya itu kodrat manusia, ngantuk ya kita tidur. Tapi dari awal dianggap problem. Ibadahnya yang dianggap satu pesta, satu arus, satu nopo pesta. Paham ya? Nah kita kan walian, nopo? Tahajud dianggap problem, kukur-kukur ning ranjam dianggap pesta. Ini kan bodoh. Tobat ya, jangan ngaji ini nopo? Tobat. Itu penistaan harkat manusia, paham? Penistaan harkat nopo? Kita yang katanya punya akal, punya visi modern, jebule ngledek mau seneng kukur-kukur dhuwur ranjang. Bagaimana orang kaya ini punya harkat ketika pesta dengan Tuhan, munajat dengan Tuhan, dianggap sebuah problem. Akale ning ndi wong pesta ambek pangeran dianggap problem. Dan ini yang dilakukan para nabi. Sampai Sayyidina Umar ketika kena panah, dan ketika ditarik itu sakit. Muga panah itu bentuknya kados pancing, tambah melebu, ditarik tambah sakit. Muga bentuknya kados pancing, mboten grendele. Apa kata Sayyidina Umar? Ya wis mbok jupuk nek pas salat. Ketika beliau pas salat dijupuk niku mboten krasa. Aku salat wis ana salam krungu. Ana apa ya krungu. Paham ya, itu jenis al-bidayah lahian nihaya. Kalau kamu dari awal cara merekonstruksi pikiran salah, jadi kamane background cara berpikir itu salah, nggih salah terus. Misalnya lomo gini kan, carane lomo piye, dari awal kita jangan menganggap kita punya harta. Kados kula lah contoh yang saya alami. Kados kula ngaji begini itu dari awal niat lillahi taala. Ya sudah, saya nyaman. Pokoknya mulang Quran aku senang. Mergo iku kitab buah, sudah. Sehingga saya tidak mudah kecewa tentang fasilitas, tentang hak-hak saya. Coba kalau dari awal saya punya tradisi transaksional, ngaji gak diregani ini loro kabeh ngati ya loro ya rapat ikhlas. Itu kan karena salah awalnya. Makanya ulama-ulama dulu mentradisikan orang harus cara berpikir kata Sulam Taufik, kata Sulam Sabinah, ya kudu minallah wa ilallah wa billah. Sing cara wong latihan ngaji ngrujukno bingung min huwa la huwa bihi, maksudnya minallah wa ilallah wa billah. Kita punya rahmat begini ya, kita iman dari Allah, kemudian rahmat ini kita salurkan, kita ngajar, kira sedekah juga karena Allah. Punya kekuatan itu semua juga atas nama rahmat Allah, sehingga itu membunuh keangkuhan, membunuh kekikiran, membunuh hal-hal yang jelek. Tapi dari awal gue ngerasa duit gue ketika sedekah ning wong yang ngerasa wong utang jasa mbek kowe, mengko duit gue jare wek wong iku utang jasa ning ku. Lah nek kowe dhuwit 10.000 iso dadi pahlawan, kok pangeran sing di bumi ra dadi pahlawan, tekem beda kok endi. Kowe semper ta semper. Mulan bener Quran ana wong ra ikhlas diarani kaumun sing layak kilun, wong ra ndek akal. Wong ra ikhlas cara Quran wong ra duwe napa? Akal. Logikanya jelas. Kalau saya punya uang 1 juta tak kasih ke orang, saya merasa pahlawan. Bagaimana yang punya bumi gak dianggap pahlawan? Wong kula iso liwat ngekekno fakir miskin ya liwat bumi ku wae pangeran. Engko aku di dhuwit kok adol jagung sing gawe jagung ya pangeran. Misalnya aku mergo dadi visioner dibayar dadi profesional sing nekdir rahmat iku ya pengen. Lho saiki didik 1 juta tak kekno fakir miskin iso udah-udah. Iku nek rasane semper wong. Makanya ikhlas itu logika tertinggi. Saya itu pernah seminar teng Jogja ditakoi, kenapa Pak umat Islam menyarankan ikhlas? Jawaban gue enak. Ikhlas adalah logika tertinggi seorang manusia.
Karena dengan ikhlas artinya kita berpikir objektif. Jika Anda punya uang 1 juta, kamu kasihkan fakir miskin, dan kamu merasa itu uangmu, itu namanya tidak rasional. Bagaimana Anda merasa itu uang kamu? Ya, karena yang kerja saya. Kamu pakai apa kerja? Pakai tangan kakimu. Itu yang bikin juga Allah. Semua itu ciptaannya Allah. Kamu bisa melakukan itu juga ciptaannya Allah. Bagaimana mungkin kamu merasa kalau uang itu milik kamu? Makanya sama-sama ngaji Quran, nak wong alim yang kastanya tinggi, tentu dia akan baca walillahi mulkus samawati wal ardo. Semua ini milik Tuhan. Ya akhirnya bisa melakukan innama nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukur. Aku ngekei mangan kowe iku ikhlas, ya ora kepengin mbok wales, ya ora kepengin kata matur nuwun. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukur. Karena logika ikhlas itu paling gampang. Kulo nu mboten nyesal misalnya sampeyan dadi kiai bubar ana sing seneng, kulo mboten nyesal. Semua amal yang saya ikhlaskan itu pasti abadi di depan Allah. Meskipun mungkin cara lahir ada genjang-genjing di kehidupan ini. Misalnya rasanya jadi kiai kadang yang naik turun ke gelombang. Nah, kalau betul nanti kepikir. Ngomong-ngomong kalau sering konsultasi be kalau, gue sama jadi kiai kok pede. Ngamal apa jera pede jawaban dulu. Anak sebenarnya misalnya gue, jangan ditekdir jatuh, rano sing seneng gue, rano jatuh, nak rai kelas gue jatuh, angker aja ikhlas orang jatuh. Saya kira aku di pengaruh ya mulai ibadahku ngaji. Sebenarnya nak pengaruh bubar ibadahku wiridan, dia gampang loh repot kamu. Ibadah yang kedua ya infak asmara deh sabar toh macam ibadah yang melarang apa meneh pas jadi kiai ibadah yang mulang setelah jadi kiai wiridan kok repot. Artinya kalau semuanya berdasar ikhlas itu pasti nyaman, pasti apa? Nyaman. Tapi kalau dari awal berdasar hadzun nafsi, hak-hak kita itu akan rusak. Paham ya kalau balen ini? Jadi carane ikhlas itu dimulai cara berpikir yang benar, termasuk untuk menghindari sifat kikir. Kata Nabi Muhammad, sah aku kepengen sarapan daging mau. Ya Rasulullah sayang daging itu montelas. Lho kena apa entek? Kula suka no tiang niku. Aisyah sing mbok kekno iku sing ijek. Sehingga dulu sahabat itu nak ono perang atau napa-napa lu cepet-cepetan berlomba ngekei. Mergo jare ben ijek. Ben apa? Ben ijek. Iki jenenge lantana lho biro hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sahabat Tolha suge-suge sahabat, duwe perkebunan kurma paling disenengi. Ketika ana ayat lantana lul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kowe ora bakal entuk keapian nganti sedekah barang sing paling mbok senengi. Niku mikir, kebun mana yang paling dia senengi. Barang wis ketemu Bairuha niku terus ya Rasulullah Bairuha niku kebun kurma paling kula senengi, kula sakno jenengan. Nah saiki kan gak apa sudah kok golek sing paling ora disenengi. Misalnya wedhus golek sing kuru, paham ya? Duit golek sing raja. Ya kan terus kualik kabeh. Ya karena dari awal itu nganggep sedekah itu yang abadi. Berarti nak sing tak kekno barang paling apik kok sing abadi tak panen ning akhirat ya barang sing paling napa? Karena konstruksi pikirannya sudah benar, otaknya sudah benar. Paham ya? Tapi kita kan boten nganggep yang kita kuasai itu yang masih, yang kita kasihkan orang yang hilang. Begitu juga Nabi Ibrahim, terus Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang-orang soleh itu begitu. Kalau baleni malih, jadi masalah cara berpikir itu kita harus anut Rasulullah. Di misalnya Nabi itu nganggap sholat itu istirahat, nganggap tidur itu kodrat manusia. Jadi tidur yang dianggap problem, bukan sholat yang dianggap apa? Sehingga coba sama delok teng Quran, tata jafa junubu. Mereka mengangkat lambungnya, ngangkat songkot tempat tidur anil madoja. Lho bahasa Arab nggon turu ora jenenge nggon turu. Nggon turu artinya nggon setengah mati, nggon wong aras-arasen, nggone wong kukar. Sementara sholat itu satu pesta dengan Tuhan, satu komunikasi dengan Tuhan, Raja alam raya ini. Wong kowe ketemu presiden bangga mrakaruan. Mestinya cara logika kita, lo sholat itu harus kastanya tertinggi karena tempat di mana saya munajat be pangeran, komunikasi be pangeran. Sementara ranjam statusnya mau tempat tidur, tempat harasan. Dengan logika ini kita mudah sekali mengorbankan sing jenenge tempat tidur demi sholat, paham ya? Nah, tapi itu dari awal cara berpikir orang ngono, jangan ngantuk orang adzan, waduh.
Wayahnya pisan. Oh, 2,5 munafik. Itu dalam terminologi Quran bahasa ekstrimnya itu setengah munafik logika. Itu sing disebut Quran wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik ku salat tapi rasa-rasen. Jadi nak salat yo ana rasa-rasen ono semi munafik e cara Quran. Lho niki tenan. Iku wonten ayate. Nggih wa idza qamu ila sholati qamu napa kusala. Supaya kamu tidak munafik nak salat kudu trengkinas karena kamu nganggap itu pesta. Satu kehormatan di mana kita hanya seorang hamba diberi hak komunikasi dengan Allah Raja alam ini. Dia cara berpikir diulang-ulang, kados kula harus diulang-ulang terus. Ya Allah, saya sedang komunikasi dengan Engkau Raja alam ini. Engkau adalah zat paling penting dalam kehidupan saya. Engkau adalah zat paling penting dalam kematian saya. Sehingga diulang-ulang. Dan itu yang dilatihkan Nabi Ibrahim kepada semua umat. Ini gue inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, engkau zat terpenting. Karena engkau zat terpenting, sholat saya demi engkau, hidup mati saya juga di tangan engkau. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dengan logika ini, dengan tauhid ini, nak urip kula terserah jenengan, mati kula terserah jenengan. Kula pun nyerah total, aslamtu li rabbil alamin. Kula nyerah teng jenengan. Atau sebagian redaksi wa ana awwalul muslimin. Ya tapi tenggene umat Nabi tentu dirubah wa ana minal muslimin. Jadi terus total penyerahan dirinya pada Allah itu total. Dan ini rasional. Menyerahkan diri pada zat agung, zat paling penting. Luwih ra rasional meneh nasib mbok serahno ning tempat di utang akeh masalah akeh sembuh pokoke penting turu sik. Kowe turu artine rak nyerah. Semua badan kamu, akal kamu nonaktifkan, mbok offno. Mau mbok pasrahno tempat tidur. Lho ngono kok ngaku pinter. Paham iki apa? Paham ya? Ya kok ngaku soleh, kok mentolo, teke keliru ngaku soleh, ngaku lewat ngaji niki sampean akan tahu kenapa tidur dianggap problem, sholat dianggap pesta. Kematian juga begitu. Kowe nak ndelok mati, wak wedi. Wong Indonesia melarat lah mati wedi. Oh, sak urip-uripe ra tau duwe dhuwit, urip disia-sia tangga, nak jenenge mati tetep napa? Wedi. Coba kalau logika kematian kita rubah. Kados sing diajarkan Jalaluddin Ar-Rumi. Alhamdulillah teng Indonesia nak tiang-tiang kuno itu melok Jalaluddin Rumi, meskipun ora asal usule tapi melok-melok. Meskipun akhirnya dipakai teroris. Jalaluddin Rumi itu seorang sufi zuhud. Beliau terkenal sekali, tiang Khurasan. Beliau itu hasil muridnya banyak, beliau pengaruhnya besar. Beliau saking senangnya Allah itu punya tarian isyak, yang disebut tarian apa? Rumi. Jadi nyanyi wiridan-wiridan sambil apa? Nari. Alhasil suatu saat mau tiba ajal, terus murid-muridnya nangis. Ditakoki Jalaluddin Rumi, "Kowe kenapa cung nangis?" "Saya tidak bisa bayangkan jenengan mati, meninggal. Berarti jenengan terpisah dari kita." Jari-jari Rumi nangis, "Kowe keliru, kowe goblok. Kematian itu adalah hari pesta. Malam pengantin itu." Jadi pertama sing istilah kematian itu pengantin sinten Jalaluddin Rumi. Kematian itu malam jadi pengantin. Aku wis suwi nyesal. Mergo ora ketemu zat paling tak seneng, yang paling saya cinta. Maksudnya ketemu kue-kue aku nyesal. Mergo padha makhluk era jelas. Aku kepengen nang ketemu zat paling tak senengi, paling penting dalam hidupku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau terkenal terus ngendikan, jadikan malam kematianku malam pesta. Diarani malam pengantin. Ini di karangan Sibul Arus ya. Malam napa pengantin. Lah terminologi iku delalah sing nganggo ra kowe-kowe iku wong-wong Islam kan. Sing nganggo terorisme kedel-kedel. Oh jenenge kiai biasa-biasa ini mbek mati wedine ra karuan. Paham ya? Jenenge nak lara iku dokter ya dinggo, dukun ya dinggo, saking wedine mati. Saking wedine napa? Mati. Nak dokter tok kuwatir lanane berkait santet. Paham? Nak dukun tok kuwatir larane bersifat medis. Akhirnya dukun ya dinggo, dokter saking wedine napa? Mati. Wong Islam kok wedi mati ku piye?
Lho kula nu bolak-balik lho ngalami kula nu selawasi anake kiai saiki yo kiai. Lho niku nak wonten nggih ngoten lho cara Jawa wonten dom wonten wong gak geger. Gus golek dukun untuk cangkemmu kiai bukan golek dukun. Umpama aku mati kena santet, itu aku ora ngarah darani matiku krana santet, tetep darani matiku krana Allah Subhanahu wa taala. Lah soal cara lahir kena santet, aku pintes truk ya mati. Masa aku darani matiku kena ban truk ya ora. Tetep matine krana pengen. Ini biasa-biasa. Kulo niku ora santet ya bedina ya biasa. Lah misale sik men mati ya kulo ora ngrasa kalah ya biasa, kalahku ya mek pangeran. Kadang kita ini hina. Wis mati kena santet, yakin nak sing mateni santet, wis ketok kalah raja duk setengah sirik. Paham? Wis ketok kalah raja duk setengah napa? Sirik. Acara kula nggih boten ra ngarah kula darani matiku krana santet. Ya krana apa? Tapi cara lahir santet, soal cara lahir iku iso kena truk, iso kena santet, iso ceblok ke pesawat. Paham nggih? Tapi kabeh tetep kita ainul yakin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa mati kita karena kehendak Allah dan kita kembali ke Allah. Lalu kalau kepenjing nak mati ya pesta malam terbaik, hari terbaik. Dan itu orang-orang sufi dulu berdoa betul, wa khaira ayyami yauman alqaka fi. Orang-orang dulu pasti doa, Allahumma ja'al akhira kalami indantihai ajali la ilaha illallah. Tapi dan mereka berdoa wa khaira ayyami yauman alqaka fi, dan jadikan hari terbaikku adalah hari saat aku mati. Itu hari terbaik, hari terindah. Begitu juga yang dilakukan Bilal ketika Bilal badhe kabundut anak-anaknya nangis. Kowe kena apa nangis? Mergi jenengan badhe kabundut. Kowe aja nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisban sing diriwayatno Imam Ahmad bin Hanbal. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Malah aku nak mati nang ketemu Nabi Muhammad, nak urip ra ketemu-ketemu. Lah Indonesia mboten wis kiai jarene wis duwe tauhid yo wong medine pol mati wis pol. Wong urip wis lase kere lah atau di dhuwit utang akeh mati tetep wedi. Kula nu alhamdulillah rapati wedi lho biasa. Mergo tak latih betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jika kita nganggap tempat tidur itu problem kodrat manusia karena kita ditakdir manusia maka kita tidur itu saja. Tapi nganggap sholat itu pesta, munajat. Dengan logika begitu kita kalau sholat itu senang, kalau tidur sakadari, paham ya? Nah kita sering kuale, sering apa? Muga-muga lewat ngaji ini sedora kuale. Gunane ngaji pancen sing kuale dadi ora apa? Kuale. Paham? Makanya Nabi itu kalau istilahnya wa qurratu aini fis. Terus itu ditiru oleh ulama-ulama kata Jalaluddin Rumi darani itu malam pengantin. Terus sinten ulama era sinten terus itu semuanya dimodifikasi, disyariatkan sesuai konteks masing-masing. Tapi secara umum mereka nganggep nak ibadah jenis mu'anasah. Mu'anasah itu bercengkrama asik. Nggih cara bahasa gaulnya apa bercengkrama asik. Sing disebut yang torekoh terus orang torekoh gawe ajaran saya ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang itu kalau ingat Allah, ingat fungsinya Allah, ingat ke eksistensi Allah, keberadaan Allah, tentu hati ini ten. Ya, daripada gue yakin mati kena santet, ambek dukun si rata wadus, rata sholat, atau keren mati dijubuk malaikat Israel. Gagah kalah ambek malaikat Israel, apa gak? Wong kok kalah ambek dukun rata wadus, ini gak gagah. Nah, tapi jenengan nyasane mandi, sing mandi ke malaikat Israel, gagah, paham loh? Mulane itu harus dilakukan. Sama di Madinah santet tak mandek tergandeng, malah taksek. Pak, paham gitu? Soal sebab lahir itu macam-macam. Lah sahabat itu cara berpikir ngoten. Kula aja eling bapak nak niku badhe sari sering nadamno sairnya iki. Napa jenenge? Ta'addadatil asbab wal mautu wahidun. Terus sahabat-sahabat dulu kalau mau perang itu punya logika uang mesti mati. Ta'addadatil asbab, sebab kematian itu bisa macam-macam. Tapi wal mautu tetap napa? Wahid. Kematian tetap sitok. Sampeyan saiki delok. Saurip-uripe Pak Harto iku dhisik ana gestok, ana PKI, tukaran mbek PKI. Saurip-uripe militer iku matine ya biasa. Padahal saurip-uripe bersentuhan mbek senjata.
Kadang ana bocah dolanan malah ana peluru nyasar. Iku nunjukno manusa iku ora iso prediksi kemati. Orang yang bersentuhan mbek senjata terus kabundute biasa. Kadang cah cilik melayu melaku kena napa? Peluru. Makanya termasuk kemenangan sahabat saat perang itu diantaranya logika niki akidah. Pernah seorang sahabat itu berhadapan-hadapan mbek wong kafir. Ini sahabat tenan sahabat kan. Ditakoki, kowe nak perang kok kendel? Cirine sahabat Muhammad itu nak perang kok kendel kena kebut. Wong kafir kok, kowe nak perang do nekat. Jawab sahabat itu enak. Kamu tahu, kita mencintai kematian kayak mencintai kehidupan, bahkan lebih. Meriang wong kafir. Kamu tahu ya, kita ini mencintai kematian kayak mencintai apa? Kehidupan, bahkan lebih. Ya, meriang, ya, sawang nekat kan ada lereng. Lah cumanya ironisnya di Indonesia yang niru gitu, sing iso nglakoni malah ekstremis. Sebetulnya kita juga harus melakukan itu, tapi ra perlu dadi apa? Ekstremis. Jadi artinya melarat itu wedi, dikucilkan orang ya wedi, mbek sandat ya wedi, mbek musibah ya napa? Ora. Mergo yakin bahwa kematian kehidupan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham itu terus lewat ngaji niki tentang law antum tamlikuna terus mangke kula pun pamit ke Anam karena ini besok itu 10 Muharram. Jadi saya nanti habis ngaji langsung pulang, tapi nanti sempat mengatamkan surat Isra. Ini tanpa sengaja di dalam pengiran Kesakno hari ini tanggal Tasu'a 9 dan pas khatam surat napa? Isra. Jadi kalau yakin ini ya alamat dipun ridhani Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kalau cerita Isra niku tentang Nabi Musa. Ya tentang sinten? Musa. Nabi Musa niku diselamatkan dari Fir'aun pas tanggal 10 napa? Surah, nggih 10 Muharram. Ya 10 apa? Muharram. Saat ini tanggal 9. Berarti mengke maghrib pun tanggal 10 apa? Muharram. Bagi kula wau janjian kalian santri-santri kula bahwa mengke dalu biasanya kula nak ngaji teng mriki itu karena masuk rumah saya sekitar jam setengah 9, jam 9 libur, tapi nanti saya tetap ngaji. Tadi malam kula tetap ngaji teng sarang. Jadi Sabtu itu kalau gak ada jam teng sarang, jam 2 sampai jam 5 kula mucal teng sarang. Tapi karena saya tidak mau libur di sini itu berarti mulang ning sarang. Nak mulang ning sarang libur di sini. Saking kalau mau libur begini tak sekolah no. Saya itu fanatik kalau ada kesempatan ngaji itu saya tidak mau libur. Karena itu tadi saya melakukan kebenaran. Korano ibadah tertinggi umat Nabi koyok mulang. Ini koyok nopo mulang. Mergo liwat mulang ngeten iki wong Islam sadar pentingnya keberhadiran Allah Subhanahu wa taala. Nek gak ono ulama iku wong ra ono sing iso nerangno taqarrub ila Allah kaya ulama. Mergo ulama lah sing iso nerangno logika betapa eleke turu, betapa apike so. Nek ra ulama ya ora iso. Ya mubalek rada iso paling nerangno gunane salat go jalbur rezeki malah wong Islam dilatih kapitalis. Lembaga religius spiritual dikompensasekno mbek material. Paham malah segelan malah wajaran apa malah rajilah. Masuk lembaga sakral dikompensasi ambek napa? Ambek napa? Kapitalistik, ambek napa materialis. Kulo termasuk kiai paling nentang. Kowe nak salat ngene rezekimu jembar. Salat itu sesuatu yang sakral, jangan kompensasikan dengan yang materialistik. Nah, tapi wong Islam nak ra salat rezekine piye? Cina ora tau salat juga. Rezeki opo kok Cina ora tau napa salat ora tau duha ngene napa suga-suga bodoh-bodoh duha mari suga santri suga kabeh mbu Medina duha Medina napa ibadah mek pangeran mulai dua uripe di rumah pangeran nganti mate sing rumah pangeran salat pisan ngajak transaksi kula penentang berat ngoten ya mergo ora ulama dadi ya penak ngomong pelang-pelang. Paham? Karena itu penting, mulang itu penting. Sampai Nabi ngendikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Terbaik yang terbaik dari kalian sing ngajarkan Quran. Ini ngajarkan kayak begini. Misalnya dari awal sholat itu dari awal. Itu kalau ulama, kalau Nabi Muhammad terus ditiru para ulama, cara bahasakan itu tidak problem, tapi pesta.
Kematian dari dulu ya tidak dibahasakan kematian, tapi pesta. Hudan nalqal ahibbah Muhammadan wasal. Tapi kita boten. Kita ini anut bahasa-bahasa wong-wong sing non agama. Darani kematian kepunahan. Dianggap dinosaurus tadi. Nganggap kematian apa? Kepunahan. Nganggap kehidupan dari hukum sosial, hukum alam. Terus kapan kita jadi mukmin sejati kalau nganggap kehidupan adalah hukum alam, nganggap kematian paham ini lewat ngaji ini ben imani sampai tambah kukuh. Sayyid Husain itu dikabunduti tanggal 10 Muharram oleh penelikung pemerintahnya Yazid. Itu kenapa beliau berani mati? Ketika utusannya Yazid bilang, ya Husain, karena Hasan sudah menyerahkan pemerintahan ke Yazid, mbok kamu sekaligus menyerahkan pemerintahan ke Yazid. Jare Husain, iya nak Yazid soleh aku ora apa-apa, urusane Yazid itu ora soleh. Zalim-zalime wong soleh nak ngakoni pemerintahane wong do. Zalim-zalime wong soleh nak ngakoni pemerintahane wong. Terus jare utusane Yazid, nak ngono kowe tak pateni, jape timbang aku urip ngakoni kebatilan atau mati. Idzan al mautu khairun. Karena mereka melihat kematian itu biasa sekali. Sampai muni idzan al mautu napa? Khair. Kalau gitu saya mati saja. Ada 10 Muharram diperingati orang Syiah dengan menyakit-nyakiti diri. Ke imam mereka saat itu luka, maka mereka meniru luka yang sama di hari 10 Muharram. Tapi kalau orang Sunni mengharamkan pesta-pesta itu, apa ritual-ritual kayak itu, orang Sunni cukup ada ibadah spesial yang tidak rutin. Jadi ketika guru-guru kula pokoknya hari yang cara Allah istimewa kita bikin satu ibadah sing napa istimewa. Misalnya biasanya ra qobliyah ya qobliyah, biasanya salat fardhu tok ya tambahi ba'diyah atau qobliyah. Biasanya medhit ya rada lomo, biasanya lomo ya tambah napa? Lomo. Lah misalnya sira lomo medhit tukang misoi bojo hari iku ramah, pokoknya ana bedane. Pokoknya ana bedane, biasanya merengut ya napa ramah. Ibadah ku gampang, ora kudu spesial, pokoknya ana bedane. Ana napa? Beda. Jadi pangeran untuk sampean ono perkembangan. Urip ono apa? Perkembangan. Tanggal 10 Muharram itu manjen spesial. Delalah Nabi Nuh diselamatkan sangka banjir bandang di tanggal apa? 10. Nabi sinten? Nabi Ibrahim saking api di tanggal apa? 10. Nabi Muhammad untuk turun wahyu sing total di tanggal 10. Sing al-yauma akmaltu lakum. Kula niku nggih boten jarak, nggih boten kultus, boten mitos. Kula boten jarak ngaji niki kok pas khatam surat Isra. Jadi niki insyaallah mengke kula khatamkan surat Isra. Nggih boten jarak. Niku nunjukno bahwa Allah itu kalau menghadirkan sesuatu memang sudah didesain. Sudah napa? Padahal kula nggih alami, artinya maksa nggih boten. Itu angen-angen kok pas napa? 10 napa? Muharram. Ku nunjukno kalau Tuhan itu ada yang mengatur segala waktu. Kalau nanti diskusi kalian tiang-tiang ateis sing gak percaya anane pengira. Kenapa Pak Bak percaya Tuhan? Toh hukum alam ini berjalan terus. Andai kan tidak ada Tuhan juga hukum alam berjalan. Terus berjalannya itu karena apa menurut kamu? Ya karena alam. Alam lho ora bangsane sapi wedhus. Dadi bang aku iman mbek fungsine sapi wedhus atau iman mbek fungsine sing gawe sapi wedhus. Makanya iman itu penghormatan pada harkat manusia. Artinya kalau alam ini berjalan sehukum alam, sing diarani alam itu apa? Yo golongane sapi, wedhus, kuman, matahari, rembulan itu alam. Daripada iman benda-benda mati begini kan mendingan iman zat yang menciptakan itu semua. Dan ini penting. Makanya Quran kalau ngajarkan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Nah, podo-podo kue di keputusan sujud utawa tunduk lah apa sujud mbek matahari mbek rembulan kurang keren. Aduk sujud mbek sing gawe menisan luwih ker. Paham? Lan jare Quran ngajari lah apa ke sujud mbek srengenge mbek rembulan. Podo-podo sujud mbek sing gawe napa? Sering. Sebab itu iman adalah mengangkat harkat manusia. Jawaban kula iki. Lah timbang imani mbek kebetulan untuk imani zat sing gawe kebetulan. Karena mereka tetap tidak bisa menjelaskan. Misalnya kenapa lelaki itu punya hormon mencintai wanita, wanita juga punya hormon mencintai lelaki.
Lalu kamu unsurkan karena apa? Karena di situ memang sudah ada desain hormon di mana lelaki pasti senang perempuan. Lah ya desain itu asal usulnya gimana? Nah daripada kowe bulet nerangno teori ra barbar kok ngakoni wae ono sing gawe akbar to. Kowe nerangno nganti jelimet tetep ae dhewe ra paham. Meskipun kita juga ndak paham, sama-sama ndak paham, tapi luwih rasional. Luwih napa? Rasional. Makanya Quran itu kalau bilang orang-orang yang iman kaum yakilun, kaum sing dianggap duwe akal. Sing ora iman dianggap kaum sing napa? Layak. Lah saiki wong Islam do bodoh-bodoh mau mikir. Iman iku iman taklid. Akhirnya kesane sing iman kaum sing layak kilun mergo bodoh-bodoh. Lah sing ateis kaum yakilun mergo pinter. Niku termasuk dosane sampean. Kenapa kita yang iman ora tahu mengolah otak? Paham? Sing ora iman aman mengolah mulane kudu tobat, kudu tobat. Wong iman ora tau senam otak, sing ora iman amen senam. Lek kuna uzubillah min syarri dzalik. Mulane ketikane Kanjeng Nabi alamat dunya rusak iku nek wis wong saleh ora pati berperan. Wong dolim aktif. Rusak dunya napa? Pengedar narkoba itu aktif nganti tok lembaga-lembaga pendidikan. Kadang penyebar agama turu sak kober wah kabeh kersane pangeran. Jadi kezaliman menyebar kemana-mana karena pembawanya aktif, kesalehan diam di tempat, paham ya? Itu bahaya. Lalu kalau niku iri pengedar narkoba pornografi iri. Majalah pornografi itu dicetak di Amerika, paham ya? Playboy itu dicetak di Amerika, beredar di Jakarta itu digawa mahasiswa-mahasiswi tok kampung-kampung. Saking aktifnya pengedar kebatilan. Begitu juga narkoba ekstasi. Nah kita wong soleh itu boten ngenteni takdir, ndek primbone disimpen. Malah bangga ana wong liya ora roh. Mergo spesial. Wajaran opo barang apik. Ciri utama kebenaran itu harus disebarkan, paham nggih? Malah anak duwe spesial dari orang malah digodhi. Utek nek elek iku ngoten. Mulai derengki nek wong liya apik. Paham ya? Ini kulo cerita mawon ya. Biar ada kebangkitan Muharram. Kebenaran itu harus diajarkan, disebarkan. Jangan sampai laju kebenaran itu kalah dengan laju kemungkaran. Kalau itu bahaya, kalau itu terjadi napa? Bahaya. Lalu kalau bolak-balik matur ya, santri-santri kulo teng Yogya sing sugih-sugih tak omong. Kowe nak di dhuwit, ora usah bantu aku. Pokoke tanah-tanah ning kota sing pinggiratan iku tuku. Nggih napa, Gus? Pokoke nak kowe medhit, misale dige masjid ke keberatan ya nggo mam dhewe. Utawa nggo anak. Logikanya jelas. Tanah di pinggir jalan itu tanah netral. Kalau yang megang orang nakal mungkin dibayar bar atau niklab. Dan semua komunitas kemaksiatan. Lah nek digawe bar ngoten niku radius 10 meter atau 20 meter tapi ape dienggo ibadah ra pantes. Tapi sebaliknya juga begitu. Kalau sing tuku wong soleh Pak Kaji, ya komunitas saya kesalehan. Maghrib ana Pak Kaji metu ke omah ben masjid. Mbok apa isa ana Pak Kaji go tasbih mlebu metu. Tapi kan jadi komunitas kesalehan. Artinya apa? Kalau orang soleh tidak kompetisi membeli tanah itu dan dibeli orang dolim, maka komunitas itu menjadi komunitas kezaliman. Dan itu kekalahan kita kalau di mana-mana jadi komunitas kezaliman. Lan jeneng kudu matur nuwun, ana santri rada bedik seneng ning gerdu niku kudu matur nuwun. Saya lele santri iku roh apa jek muni astagfirullah. Paham nggih? Lumayan gerdune ana astagfirullah. Lah timbang misalnya gerdu dikuasai canakal tok, malah ana wong wedok liwat dibeto, nek sing liwati santri paling bedane santri nganti piye? Ngucuk wedi pangeran. Jadi kita ini harus secepat mungkin, sebanyak mungkin menyebar napa? Kesalahan. Ya alhamdulillah banyak santri kula sing sugih melakukan itu. Bahkan wingi wonten sing cerita kula, Pak, saya itu kemarin beli rumah 200 juta di tengah kota, tidak tak pakai apa. Gue pas sampai umroh mbek kula itu dikenang, pokoknya saran kula ngoten. Nak di ngamalno sawane kelomanan 200 juta, gue anak ora apa-apa, sementing kowe nak keturunan ngaji ngalor ngelidur mlebu kono lumayan. Timbang ngalor ngidul ana wong blocor, ana ngalor ngidul ana Pak Kaji. Penting ini. Dan ini yang disebut syiar, disebut apa? Syiar. Sama tak ceritani, komunitas kezaliman tunduk aneh-aneh. Begitu juga komunitas kesalehan. Kalau pun bolak-balik mati.
Kalau sudah komunitas kayak kenjeran, kayak tempat-tempat maksiat, itu adol tasbih pantes, pantesnya adol kondom. Begitu juga wis jadi komunitas Sunan Ampel, adol kondom pantes-pantesnya adol tasbih. Lah dalam dunia netral kayak tanah-tanah pinggiratan Bojonegoro teng Rembang itu kan jenenge netral. Paham ya? Cepet-cepetan yang menciptakan komunitas. Manung suga-suga wajib tuku tanah. Ning pinggir-pinggir. Kula ije eling iki kula crita nggih, mboten kultus niki kula crita. Tanah perbatasan Pantura itu dulu milik Mbah Mat. Mbah Mat itu mbahnya Ki Maimun. Walhasil wala-wala zaman diwaris oleh cucunya namanya Gus Said. Itu ketika Mbah Khim dulu abahnya Gus Said itu mau dijual itu tidak boleh. Aku adol tanah ning Cina iku aduk mati. Logikanya jelas. Mbah Mun juga sering bilang gitu. Nah, ono wak kaji apa kaji nganti tanahnya didol wong ra Islam niku kuwi aduk ra kaji timbang adol tanah ning pinggiratan mbok dol wong ra Islam. Mbah Khim nanti dawuh teng kula karena saya santri beliau juga. Ya perbatasan didol ning gone wong ra jelas ya. Nak sampeyan dadi prostitusi sing dosa sapa? Akhirnya Mbak Gus Said digawe warung Pantura, ana musolane. Ya santri mlebu metu ketunan kualik lah pokoknya santri. Kadang ya ana sing gawa alfiyah senajan sampai rokok dangak-dangak tapi cekelane jek alfiyah. Karena itu perbatasan potensi dipakai maksiat tinggi napa? Tinggi sekali. Jadi wong Islam kudu diperhitungkan, paham ya? Gadah napa? Ini wis kanca kula nembe kanca kula, Gus kula nak di dhuwit niku wis los-los ning terminal ya tak tuku. Tapi nak tuku sitok kok tak urung siar Gus. Bae kula nak tuku langsung telu. Ya cocok. Kula nu kiai, kula nu termasuk kiai humul, artinya jarang tampil di depan umum, tapi pangeran sayang kula. Lala yo ana wong seneng kula. Kula nu wong suge-suge seneng kula nggih kathah. Artinya kula ya tetep ora basa-basi iki kula mboten seneng kumpul wong sugih. Nak dolan teng ngono tak ngel-ngel tenan. Ketemu pas ngaji. Udah sering ben sowan kula. Mari repot. Kula nu trauma mbak adat grudak-gruduk wis. Wis digosowan duit utangan, nyewain mobil yo kangelan, ngene kono ngel-ngel aku halal. Ciri utama agama yuriduwa bikumul yusra. Agama iku gampang ngono iku repot. Sowan nggo duit utangan nyewa mobil baulet tukaran barang alah malah hitung-hitungan barang malah ruwet. Paham ya? Jadi itu harus punya perhitungan. Sebab itu Nabi Muhammad tuh ngotot sentral Mekah itu jadi negara Islam meskipun lewat perang. Karena andai kan dulu Ka'bah itu tidak dikuasai Nabi Muhammad, sing kuasai Abu Jahal CS. Akhirnya ada penari perut dan sebagainya. Perang Uhud sukses itu baru kayak penari perut. Sofyanu di bojo jenenge Hindun. Hindun duwe budak jenenge Wahsi. Wahsi ku budak sing dijanjekno merdeka digolekno bojo. Dari yen anggere sedurunge perang mesti wonten pesta tarian erotis, tarian pornografi. Yang kok kompensasi dia nak iso ngalahno Muhammad untuk hadiah cawe wedok iku. Jadi dulu Ka'bah itu pernah begitu jorok dimanfaatno wong-wong nakal-nakal. Mulane dari sebagian ahli tafsir kena apa Nabi Muhammad pas iku ora oleh salat madhep Ka'bah. Nak pas iku keadaane Ka'bah bek penari perut, bek asnam, bek bro. Mulane ora oleh madhep nusik. Lalu cara kula nggih rada masuk akal. Sebagian ahli tafsir ngendikan, nyatane ketika Nabi Fathu Mekah niku rapot pertama iki ngrubono berhala-berhala di seputar Ka'bah. Mergo nate lama dikuasai gendo-gendone. Mulane sampean kudu syukur ketika ada komunitas kesalian sing di eksistensi kados Sunan Ampel. Niku kula matur nuwun tenan. Sing sakake Sunan Bonang, bae komunitas nggon walillah iku 50-50. Tuban paling sakake nasibnya. Jadi komunitasnya Sunan tapi orang pati kuasa total. Nah, Sunan Ampel kan total. Gampangane ana wong dolim niku ora pantes tenan. Paham kene apa? Cara nyabu niku ora gak pantes tenan. Nah, Tuban park-park kono jek setengah pantes ya Pak. Menange rong tenan, cara menang rong pati napa? Sementara sing ape wiridan ning kawasan Toak wis kadung ra pantes. Artinya sing dolim di eksistensi pakem, sing soleh setengah tengah. Paling sukses itu Sunan Ampel Mbek Kudus. Nah masalah komunitas.
Sekuamane ning kawasan Sunan Ampel anane bakal tasbih minyak Arab gak faron. Wah kono tasbih gede cilik sedengan ono kabeh pokoke. Artinya kok sing berbau napa agak begitu juga Mekah. Mekah juga sukses. Kalau di Jakarta, di New York, di Hong Kong, orang nginep di Hilton itu mesti ya wong blodor-blodor, wong-wong pesta itu sing kelar nginep teng napa Hilton. Nah teng Mekah mboten. Ono hotel Hilton, hotel Hyatt, tapi sing nginep wong ape umroh gak melepok. Hotel mewah kelas internasional sing nginep perkara wong ape napa umroh. Wong kula niku anggere jam 2 bengi niku nak ngopi teng lobi hotel Hilton. Mau ngopi ape itikaf. Niku ngopine teng napa? Lobi napa? Hotel iku wae. Kok dendam zamane pondok ngopi rego 2000. Saiki dendam ngopi rego 200 napa? Buan bangkrut Allah. Pokoke sementing tahu napa? Sementing napa? Tahu. Nek kula nak itikaf niku ngopi riyen teng lobi napa? Hotel. Mboten apa artinya sukses. Satu merek hotel internasional di mana identik ambek wong-wong ngoten niku. Tapi di Mekah di Medina itu hotel berdiri berdasar wisatawan umroh, ya berdasar asumsi banyak wisatawan apa? Jadi mlebu rono ya Pak Kaji. Artinya apa? Cara wong nakal mlebu ya ora pantes mergo sing nguasai Pak Kaji ngoten. Artinya efeknya itu luar biasa. Ane mulai ini saat ini dilatih harus ada kompetisi. Fastabiqul apa? Hai. Ane kula terus tak kena nggih mazhab guru kula Kiai Maimun Pak. Nah, wonten tiyang badhe kaji. Ki adol apa jeng adol tanah demi kiratan. Mbok dol sapa? Misale mbok dol wong non muslim. Ki ada ora kaji. Iso ben nek dienggo barang ra bener sing dosa sapa? Artinya podo-podo tetap kaji oke lah didol yang podo Pak kaji ini, tapi artinya harus di logika lah bahwa itu nanti punya akibat. Potensi akibat harus dipikir, paham ya? Kenapa? Sementang-mentang adol tanah terus kaji lah, jebule Pak kaji teko fungsi tanah wis beda. Saiki nggo bar ora meriang Pak kaji ini. Paham? Saiki tanah diguna apa? Bar ora meriang. Gak iso dek ning ilang. Penting aku ora melo-melo lho. Ora melo-melo piye? Iku asal usule mergo dekne pelang-pelang ra mikir kok ora melo-melo piye. Itu akibat dekne ora tahu gelemi. Paham? Begitu juga masalah wong soleh. Niki fatwa muhar. Wong soleh iki kudu menarik. Aja sampai wong dolim ku ramah. Pengedar narkoba, wong-wong pengedar barang-barang gak bener. Niku rak ramah-ramah. Lagi ini merengut terus. Akhirnya wong ahli maksiat menarik, kiai ini gak menarik. Iku ya lara, agama sampean ya lara. Ane ana ayat fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Fa'fu anhum. Paham ya tadi? Fabima rahmatim minallahi lintalahum mat. Atas rahmati Allah kowe ku ambek wong sing apik. Umpama kowe wong wangkot, wong sombong, mesti wong bubar. Sekarang tuh kedzaliman tuh punya sistem. Misalnya sistem marketing. Sing dadi PR, public relation mesti wong ayu. Setengah blodor, wajib ramah. Paham ya? Lah sementara wong soleh sing tukang nyoko pengajian wis jenggoten kuwereng. Merengutan. Itu kan terus komunitas kedzaliman di daya tarik, komunitas kesalahan di keangker. Anda itu ya rapati cocok cara kula. Memang ndak harus diganti perempuan ramah gitu. Maksudnya wis sigoten ora usah kereng tuh. Wong wis wedi. Wong kiai wis salamane dikuwawal wong sangar-sangar. Lah iya. Pira-pira wong cek gelem salaman mbek kiai. Cek lumayan to ampun. Paham ya, jadi guru-guru kula riyen gak ada fatwa ngoten sehingga tanah-tanah teng perbatasan itu alhamdulillah yang miliknya keluarga Kiai Sarang ya masih miliknya dan sekarang dipakai warung. Hanya dipakai warung itu ya fidnya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya ada musala, ada komunitas santri, bocah ngalor ngidul bawa alfiyah, bawa takrib, bawa paham, bawa ora pokoke digawa ngalor ngidul, bawa pe ngaji, bawa pe mlaku-mlaku, sing penting kan komunitasnya kesalahan. Ya kaya wong Sunan Ampel nggo tasbih. Mbok pas bingung beling pangeran ya ora jelas, penting sing digawa kan tasbih. Mesti digoleki ku aneh-aneh. Wong niat wiridan kok. Mboten sing kayu setigi. Lah nek setigi ora bedane opo? Padha-padha eling Allah Subhanahu wa taala. Nek masalah kan wis percaya magic to. Wah wiridan kayune kudu khusus. Iku ajaran apa meneh. Hanya aneh-aneh.